Selamat pagi, saudara. Senang sekali kita kembali dalam ruang publik KBR yang hari ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, kita mengangkat tema pagi hari ini, pemahaman dasar tentang pajak di Indonesia. Seperti yang kita tahu, pajak ini merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, seringkali masih dianggap rumit dan membingungkan nih oleh banyak orang. Sejatinya, pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat karena pajak adalah sumber pendapatan negara untuk membiayai sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan juga keamanan. Menurut data dari Kementerian Keuangan, per tanggal 15 April 2023 yang lalu telah terjadi peningkatan penerimaan surat pemberitahuan tahunan atau SPT dibandingkan tahun 2022 yang lalu. Penyampaian SPT tersebut tercatat terjadi peningkatan nih sebesar 3,15% dibandingkan dengan tahun yang sama. Namun, tahun lalu, 2022 maksud saya. Namun, apakah masyarakat Indonesia ini sudah benar-benar memahami tentang pajak? Apa saja yang ada di Indonesia ini? Serta tujuan utamanya masyarakat membayar pajak untuk apa? Lalu, bagaimana sih pajak ini berkontribusi dalam pembangunan negara? Nah, saudara, kita akan bahas terkait hal ini lebih dalam di ruang publik KBR yang bisa Anda simak di 100 Radio KBR yang terdapat di Aceh sampai Papua ya. Anda bisa mendengarkan kami. Juga Anda yang berada di Kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id. Dan juga kami menayangkan secara langsung di YouTube Berita KBR. Anda dapat berinteraksi melalui live chat di sana, memberikan pertanyaan atau komentar terkait tema kita pagi hari ini, pemahaman dasar tentang pajak di Indonesia. Nah, Anda juga dapat menghubungi kami via telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau WhatsApp di nomor 0812 118 8181. Jangan lupa Anda juga bisa mengunjungi Instagram kami @kbr.id. Anda bisa menyertakan tagar atau tanda pagar ruang publik KBR. Nah, saudara, pagi hari ini sudah bergabung bersama saya di studio KBR Jakarta. Narasumber kita, saya mau menyapa pertama ada Pak Bima Pradana Putra, selaku penyuluh pajak ahli muda. Selamat pagi. Pagi Mbak Deborah. Apa kabar Pak Bima? Alhamdulillah Mbak, baik Sehat sekali. ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan ada juga Pak Giarso, selaku penyuluh pajak ahli muda. Selamat pagi Pak Giarso. Selamat pagi Mbak Deborah. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih loh sudah menyempatkan hadir di ruang publik Ya, KBR. Siap, Mbak. Sama-sama Mbak. Nah, Pak Giarso dan juga Pak Bima, kalau menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP ini kan Kementerian Keuangan terdapat peningkatan kesadaran wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan nih dalam pelaporan SPT tahunan di 2022. Ya, benar. Sebelum kita bahas lebih jauh nih, mungkin bisa dijelaskan Pak terlebih dahulu tentang pajak itu sendiri, apa sih itu pajak dan juga bagaimana posisinya di dalam APBN. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Deborah. Terima kasih para pendengar dari KBR dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua ya Bu ya. Ya, betul. Baik. Mungkin para pendengar masih ada yang belum paham apa itu pajak, kemudian dalam APBN posisinya seperti apa. Maka Bapak sekalian, para pendengar KBR, kesempatan kali ini akan kami jelaskan dulu apa itu pengertian dari pajak. Ya. Pajak Bapak Ibu sekalian, teman-teman pendengar KBR, kalau kita lihat di Undang-Undang KUP, itu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu pengertiannya Mbak Deborah, cuman perlu kita rinci nih ya, Ya. dari pengertian tadi ya.
Mungkin tadi kan pengertiannya panjang, kita rinci satu persatu seperti itu. Baik, dari pengertian di atas para pendengar KBR, pembayaran pajak kepada negara tadi sifatnya wajib. Ya, wajib berarti memang harus dilakukan oleh siapa? Oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Orang pribadi seperti kita ini, Bu Deborah. Ya, saya, Bu Deborah, Mas Biman, orang pribadi. Kemudian kalau untuk badan, sebagai contoh seperti perseroan terbatas, CV, firma, kongsi, koperasi, dan seterusnya. Yaitu semuanya wajib untuk melakukan pembayaran pajak apabila memang dia sudah memenuhi untuk membayar pajak. Karena memang ada beberapa ketentuan yang menyatakan bahwa memang ada beberapa orang maupun orang badan yang belum wajib untuk membayar pajak. Kemudian pemungutan pajak tadi sifatnya memaksa, ya, memaksa, namun harus berdasarkan undang-undang, Bu Deborah. Jadi tidak seperti mungkin ada yang memungut, mungkin preman di pinggir jalan, ya dia memungut sendiri secara paksa untuk dirinya sendiri. Ini berbeda. Ini kan pemungutan berdasarkan undang-undang yang memerintahkan untuk kita memungut pajak untuk demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi memang akan kita kembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk fasilitas. Kemudian wajib pajak tadi tidak dapat merasakan langsung imbalannya seperti apa, seperti itu, prestasinya seperti apa tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membayar pajak, tetapi akan diperoleh dalam bentuk berbagai macam fasilitas. Kalau boleh tahu, Bu Deborah tinggal di mana? Saya di daerah Jakarta Utara, Pak. Jakarta Utara. Tadi sudah melewati berapa jembatan ke sini, Bu? Kalau untuk jembatan ada sekitar kurang lebih 3 deh. Ada 3. Bagaimana kalau tidak ada jembatan di situ? Waduh, sulit banget ya, Pak. Bisa lewat nggak? Bisa sampai sini nggak kira-kira? Kayak mesti terbang kalau ada ya, harus terbang. Mungkin ada juga mungkin perusahaan, dia memproduksi barang, dia harus melakukan distribusi barang baik di wilayah Jawa sini maupun harus ke Sumatera. Bagaimana kalau katakanlah ke Sumatera tidak ada pelabuhan? Bagaimana mau distribusi, bagaimana mau roda perekonomian ini akan bergerak seperti itu. Maka fungsi pajak adalah itu, Bu Deborah. Ya, mungkin memang tidak bisa dirasakan langsung, tetapi manfaatnya memang ada seperti itu. Kemudian pembayaran pajak merupakan perwujudan dari sifat gotong royong. Ya, kita sebagai warga negara memang harus mempunyai sifat gotong royong dalam kita untuk membiayai pemerintah ini, negara ini dalam membiayai setiap pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Tidak mungkin kita akan mengharapkan terus dari utang, Bu, ya. Utang juga pasti ada batasnya kan, ya. Kita utang di bank juga pasti kita dihitung kemampuannya berapa, ya. Suatu saat pasti bank juga menyatakan ini tidak boleh mengajukan utang lagi. Mungkin negara kita ke negara lain pun nanti juga akan dinilai seperti itu. Kalau kita kemampuan pembiayaan mandiri kita sudah tidak ada, kita juga tidak boleh utang. Terus bagaimana pemerintah menjalankan roda pemerintahannya seperti itu. Baik, tadi pertanyaannya berikutnya kalau nggak salah, bagaimana posisinya di APBN? Ya, betul, baik. Pak. Posisinya di APBN ini juga Mas Bima, Mbak Deborah, ini masyarakat juga harus tahu nih, betul. APBN kita seperti apa. Ini kita kasih contoh APBN yang terbaru, APBN tahun 2022 yang kemarin, ya. Itu kita memerlukan dana sekitar 3.166 triliun. 3.106 triliun, mohon maaf, ya. 3.106 triliun untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun belanja pemerintah daerah. Kita belum lama ini sempat mendengar kalau nggak salah dari Kementerian BUMN menyatakan akan menyetor dividen dari BUMN terbesar sepanjang sejarah. Nilainya kalau nggak salah 80 triliun. Iya, dengar ya, beritanya seperti itu. Iya. 80 triliun ini sementara pengeluaran kita 3.106 triliun. Yang 3.000 sekian triliun mau dari mana kan seperti betul, itu. Betul. Ya, dari mana? Maka jawabannya Bapak sekalian, untuk saat ini dan mungkin juga ke depan memang kita masih
mengandalkan dari penerimaan pajak kita. Ya, kita lihat di postur dari pendapatan negara kita itu total anggaran kita 2.266 triliun. Berarti masih kurang dari belanja ya, masih kurang. Ya, itu pun masih kurang ya. Ya. Itu kalau kita rinci, Bu Deborah, penerimaan pajaknya 1.784 triliun, kemudian PNBP penerimaan negara bukan pajak itu 481 triliun, sementara hibah 0,6 triliun. Di sini kalau dari postur di sini kita ketahui komposisi penerimaan pajak memang yang paling terbesar, yaitu 78,72 triliun. Sementara untuk yang non pajak itu termasuk yang tadi dividen dari BUMN, dari pengelolaan sumber daya alam itu baru sekitar 21,25%. Dan mungkin nanti SDA kan ada batasnya ya Bu ya. Iya betul. Diolah terus ya ada batasnya, jadi nanti suatu saat bisa jadi bukan bertambah malah bisa jadi berkurang. Berkurang, maka posisi dari fungsi pajak ini dalam rangka membiayai penerimaan negara kedepannya akan semakin besar seperti itu. Betul. Demikian Bu Deborah terkait apa pengertian pajaknya, apa posisinya di BUMN, di APBN. Ya. Mudah-mudahan pendengar KBR juga menyimak dan mengerti dan seperti yang itu. Belum mengerti jadi lebih mengerti, lebih paham karena kami mengundang ahli-ahlinya langsung nih ke studio KBR. Baik, selanjutnya Pak, kalau dari segi tujuan dan fungsinya pajak ini bagi Indonesia seperti apa Pak? Baik, dari segi fungsi pajak atau mungkin dari manfaat pajak Bu Deborah ya, seperti apa kayak gitu. Baik, para pendengar KBR, mungkin masyarakat yang belum menyadari manfaatnya ya. Apabila dijelaskan dalam satu kalimat, maka manfaat pajak adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara membutuhkan dana yang besar, dan negara tidak dapat terus menjadikan kekayaan alam dan pinjaman sebagai sumber utama pendanaan. Karena kita semua tahu kekayaan alam tak terbatas, dan pinjaman, terutama pinjaman luar negeri, juga ada batas maksimalnya. Kemudian untuk itulah negara ini harus mandiri, Bu Deborah ya. Tidak mungkin kita menggantungkan ke sesuatu yang mungkin akan habis SDA. Kita tidak mungkin untuk istilahnya harus pinjam ke luar negeri terus menerus. Bahkan mungkin di Arab Saudi sekarang juga sudah ada pajak Bu ya. Walaupun kekayaan alamnya melimpah, melimpah, tapi sekarang sudah ada pajaknya. Baik, tadi kita harus meningkatkan sikap gotong royong kita untuk pembiayaan mandiri kita dalam penerimaan pajak. Jangan khawatir pendengar KBR semuanya, walaupun tadi dijelaskan bahwa manfaat pajak tidak langsung kita rasakan, tapi dari pajak yang kita bayarkan tadi sejatinya akan kembali ke kita ya dalam banyak bentuk kenikmatan. Terutama ya adalah kenikmatan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa sarana, prasarana, serta pelayanan publik di berbagai sektor. Mulai dari sektor kesehatan ya. Sektor kesehatan kita ketahui kemarin ada pandemi Covid ya Bu. Betul Pak. Dapat ini enggak? Dapat tunjangan sosial enggak? Kalau bantuan saya sosial. Dapat Pak, dapat sembako gitu loh. Dari pemerintah. Salah sasaran berarti ya. Iya, mungkin kita ketahui jadi ada masyarakat yang kurang mampu kemarin terkait pandemi Covid. Kita tahu perekonomian kita cukup tertekan, ya, akhirnya perlu bantuan sosial, yaitu kita berikan ya bantuan sosial. Kemudian juga untuk perekonomian, bagaimana perekonomian bisa berjalan, untuk pertahanan biar negara kita aman, kemudian ketertiban dan keamanan, juga perlindungan sosial, keagamaan, ya keagamaan terutama katakanlah kita mau naik umroh haji, semua kan difasilitasi juga oleh negara. Kemudian fasilitas pelayanan umum, transfer ke daerah, pendidikan, mungkin juga dapat KJP ya Bu.
Jakarta Pintar atau Kartu Indonesia Pintar, Iya. yaitu salah satu fungsi dari pajak juga. Kemudian pariwisata dan lingkungan hidup. Yang menarik adalah seperti bentuk kenikmatan pada umumnya kita nikmati sehari-hari, seringkali kita kurang bersyukur, Bu. Seperti kita katakanlah Banyak mengeluh gitu ya, Pak ya? mengeluh. Sebenarnya manfaatnya sudah kita rasakan. Seperti kita menghirup oksigen sebenarnya. Itu tanpa bayar. Cuman kita kadang lupa untuk bersyukur. Lupa. Maka dengan adanya pajak ini yang dibayarkan oleh mereka yang wajib, kita merasakan manfaatnya, kita harusnya juga bersyukur terkait hal tersebut. Seperti itu. Kemudian juga sudah ada banyak kemudahan dalam kehidupan kita seperti subsidi BBM, Bu. Ya, BBM kan kita ada subsidi sehingga harganya tidak terlalu mahal. Kemudian jalan-jalan kita misalnya mau jalan kemanapun jalannya sudah enak, ada jalan layang, ada jalan tol dan lain sebagainya. Bawah atas gitu Bawah bisa ya atas, Pak ya? lewat udara semuanya sudah Oke. bisa kita rasakan Baik. dengan baik seperti itu, Bu Baik Deborah. Pak Giarso dan juga Pak Bima, kita harus break iklan terlebih dahulu. Oke. Kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda. Dan saudara, saya mengingatkan bahwa Anda bisa menelpon kami di nomor bebas pulsa 0800 245 7893, atau jika Anda ingin memberikan komentar di live chat YouTube Berita KBR, bisa ya memberikan pertanyaan langsung untuk Pak Bima pun Pak Giarso. Kami akan kembali.